Saya ingin memulai topik saya hari ini dengan sebuah pertanyaan, saudara. Pertanyaan yang mungkin ada di hati saudara. Di hati saudara yang paling dalam mungkin ada tersirat sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin saudara tidak berani tanyakan ke pemimpin saudara, ke teman komsel saudara. Pertanyaan yang mungkin saudara takut untuk ungkapkan. Pertanyaan yang mungkin gak etis saudara lemparkan, keluarkan dari mulut saudara kepada orang-orang gereja khususnya saudara. Dan pertanyaan itu adalah, apakah kekristenan itu real? Apakah Yesus itu ada? Apakah kekristenan itu berguna bagi hidup saya? Apakah Yesus itu berguna? Apakah Yesus itu benar-benar ada bagi hidup saya dan saudara? Dan kita sering bertanya ini, tapi pertanyaan itu tidak berani untuk kita ungkapkan, saudara. Dan hari ini saya ingin memulai sebuah khotbah saya yang berjudul Into the Deep, saudara. Saya ingin bawakan lewat Lukas 5 ayat 1-11, sebuah perikop yang dimana saya percaya saudara sudah sering, mungkin sering sekali saudara mendengar perikop ini, saudara. Izinkan saya untuk membacanya, saudara. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan atau mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yesus pada saat itu sedang diikuti oleh banyak orang, di mana orang-orang ingin mendengarkan firman Tuhan dari Yesus. Reputasi Yesus pada saat itu sudah cukup terkenal sebagai seorang guru, sebagai seorang rabi. Dan pada saat yang sama ada Simon atau Petrus, Simon Petrus, yang seorang nelayan baru pulang dari menangkap ikan dan dia sedang membasuh jalannya. Ada dua perahu dan Yesus memilih perahu dari Petrus, saudara. Keadaannya pada saat itu adalah Petrus baru saja pulang dari menangkap ikan. Petrus sudah bekerja dari larut malam, saudara. Dan Petrus tidak menangkap apa-apa. Petrus lelah. Pada saat itu dia sedang membasuh jalannya. Setelah itu mungkin kemungkinan besar dia akan pulang untuk istirahat. Tapi dia harus membersihkan jalannya supaya jala itu gak rusak. Lalu pada saat dia membersihkan jala, datanglah Yesus. Datang meminjam perahu dari Petrus. Dan Yesus memilih perahu Petrus. Perahu yang dimiliki Petrus adalah perahu yang tidak menghasilkan, saudara. Perahu yang dimiliki Petrus adalah perahu yang gak berhasil menangkap ikan. Bahkan perahu Petrus mungkin kecil ukurannya. Karena kita tahu pada saat Petrus menangkap ikan dengan yang banyak, perahu itu hampir tenggelam. Jadi kemungkinan besar bahwa ukuran perahu yang dimiliki Petrus adalah perahu yang kecil. Lalu Yesus berkata kepada Petrus di ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara, kalau kita bayangkan dalam diri Petrus, saudara. Petrus sudah bekerja keras dari larut malam. Petrus mengalami kegagalan. Dia gak menangkap ikan satupun. Dia ingin kembali ke rumahnya untuk istirahat. Lalu tiba-tiba ada rombongan besar orang dan ada Yesus di situ. Di mana Petrus sudah sangat lelah. Dan Yesus tiba-tiba meminjam kapalnya. Dan Petrus harus mendengarkan khotbah Yesus lagi. Padahal dia udah sangat lelah. Setelah Yesus selesai berkhotbah, lalu ditambah lagi Yesus menyuruh Petrus kembali lagi
untuk menangkap ikan. Saudara bayangkan kondisi Petrus pada saat itu. Dia lelah, dia merasa gagal. Kapalnya gak menghasilkan apa-apa, jalannya tidak menghasilkan apa-apa. Lalu di ayat 5, Petrus menjawab, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami gak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus tahu reputasi dari Yesus. Petrus tahu siapa Yesus. Dan Petrus menganggap Yesus adalah seorang guru, adalah seorang ahli agama. Kalau saudara perhatikan kata-kata dari Petrus, mungkin Petrus di dalam hatinya dia akan berpikir, aku ini seorang nelayan Yesus. Engkau ini adalah seorang tukang kayu. Aku tahu lebih banyak tentang menangkap ikan dari engkau. Aku ini seorang nelayan Yesus. Kamu itu adalah guru agama. Aku lebih tahu banyak tentang menangkap ikan. Kamu lebih tahu banyak tentang agama. Dan pada saat Yesus menyuruh Petrus untuk pergi ke tempat yang dalam, itu terjadi pagi hari. Mungkin di dalam hati Petrus berkata, Yesus, tangkap ikan itu malam hari, bukan pagi hari. Ini nggak bisa. Aku juga sudah terlanjur membersihkan jalaku. Yesus tahu tentang agama, tapi aku tahu cara menangkap ikan lebih tahu daripada engkau, Yesus. Pernahkah saudara mengalami hal seperti ini, saudara? Saudara sering mendengar tentang Yesus. Saudara sering mendengar khotbah dari pendeta saudara. Tapi perahu saudara masih kosong. Jala saudara gak menangkap ikan. Petrus sudah mengenal Yesus sebagai seorang guru. Petrus tahu. Mungkin dia mau percaya. Tapi saat itu jalannya masih kosong, perahunya masih gagal, hidupnya masih gagal, saudara. Pernahkah saudara merasakan bahwa kekristenan itu gak berguna, saudara? Saudara sering mendengar bahwa Tuhan akan menolong kita. Saudara, tapi yang terjadi saudara gak merasakan berkat dalam hidup saudara. Ketika saudara lelah dengan kehidupan saudara, sama seperti Petrus saudara, dia sedang mencuci jalannya, dia pengen istirahat. Mungkin saudara dituntut oleh pemimpin saudara untuk datang ke gereja, untuk datang lagi ke komsel. Seakan-akan saudara mendengarkan Yesus sekian hari, sekian lamanya, tapi saudara gak mendapatkan apa-apa. Dan masih di-expect pula supaya saudara datang ke gereja, supaya saudara nonton channel YouTube dari gereja saudara. Saudara mungkin datang ke gereja, saudara mungkin melihat video hari ini saudara. Tapi deep inside your heart, dalam hati yang paling dalam saudara, saudara gak yakin, saudara gak yakin. Saudara gak yakin dengan kekristenan. Saudara gak yakin apa Yesus sanggup. Karena kapal aku masih kosong. Mungkin saudara hari ini sudah lama ikut Tuhan. Saudara bahkan sudah lama melayani Tuhan. Bertahun-tahun saudara datang pelayanan ke gereja. But deep inside your heart, dalam hati saudara yang paling dalam, saudara bertanya dalam diri saudara, apa yang Yesus akan kerjakan? Apa yang Yesus bisa kerjakan dalam hidup saudara? Is Jesus real? Is Christianity real in your life? Atau saudara selama ini mungkin hanya mendengar dari orang, Yesus itu baik, tapi saudara gak pernah merasakan. Kapal saudara penuh, jala saudara penuh. Apa yang menjadi isi hati Petrus pada saat itu? Mungkin menjadi your biggest question right now. Tapi perhatikan hal ini saudara. Mengapa Yesus memilih perahu dari Petrus? Padahal ada 2 perahu di situ. Mengapa Yesus memilih kepunyaan Petrus? Dan juga mengapa Yesus lebih memilih khotbah di atas kapal? Akan jauh lebih repot untuk Yesus
dia harus naik ke kapal, mungkin ketika dia naik ke kapal, kakinya harus basah, pakaian celananya mungkin akan basah. Bukankah akan jauh lebih mudah untuk Yesus berkhotbah di atas bukit seperti biasanya? Atau bahkan Yesus kan bisa jalan di atas air. Kenapa nggak susah-susah? Dia khotbah aja di atas air, sembari nunjukin, oh aku ini Tuhan, aku bisa berjalan, aku bisa berkhotbah di atas air. Kenapa nggak di pinggir pantai aja khotbahnya? Kenapa Yesus memilih perahu Petrus, saudara? Inilah jawabannya, saudara. Yesus mau bersama dengan Petrus dan dia menjawab, bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dalam bahasa aslinya, kata dalam, saudara, kata dalam atau deep adalah batos. Batos. Kata batos dipakai hanya 9 kali di dalam Alkitab. Dari 9 kali, kata batos paling banyak menggambarkan betapa dalamnya kasih Tuhan. Contohnya ada di Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya batos kasih Kristus. Yang artinya, saudara, sebenarnya Yesus bisa aja membuat mukjizat untuk diri Petrus tanpa harus ke tempat yang dalam. Karena Yesus bisa aja menyediakan 5.000 roti dan 5.000 ikan untuk Petrus tanpa harus dia bertolak ke tempat yang dalam. Tapi ini yang Yesus mau, saudara. Yesus ingin bertolak ke tempat yang dalam di kapal Petrus. Yesus ingin bertolak into the deep bersama dengan Petrus. Karena Yesus tahu Petrus perlu Yesus ada di kapal Petrus. Sebenarnya bisa aja Tuhan berikan 5.000 ikan kepada Petrus tanpa harus bertolak ke tempat yang dalam. Tapi Yesus tahu Petrus butuh Tuhan. Petrus butuh sosok lebih dari seorang guru. Petrus perlu Yesus masuk ke dalam kapalnya. Apa yang menjadi kesulitan Petrus pada saat itu? Apa yang menjadi the deep place? Tempat yang dalam, tempat yang menjadi ketakutan Petrus pada saat itu. Tempat yang menjadi sebuah aib bagi Petrus. Tempat yang dalam, karena di tempat itulah dia gagal menangkap ikan. Dia gagal meskipun sudah bekerja keras. Laut menjadi tempat kegagalannya. Tempat yang dalam menjadi saksi bahwa Petrus adalah seorang yang gagal. Seorang yang gak bisa menangkap ikan. Padahal dia adalah seorang nelayan yang sudah mempunyai pengalaman. Tapi seakan-akan Yesus berkata kepada Petrus, aku mau naik kapalmu Petrus. Aku mau bersamamu denganmu ke tempat kegagalanmu. Ke tempat yang dalam. Ke tempat di mana engkau biasa gagal. Ke tempat di mana engkau biasa sakit hati. Aku mau bersama denganmu di tempat kegagalanmu. Yesus mau ada di kedalaman Petrus. Yesus mau ada di tempat di mana Petrus gagal. Untuk saudara hari ini, what is your deepest place? Apa yang menjadi tempat kegagalanmu? Di mana tempat kegagalanmu? Di mana sebuah tempat di mana engkau bahkan engkau nggak mau bahas karena engkau malu. Karena di situlah engkau gagal. Engkau nggak mau lagi ke tempat yang dalam. Engkau nggak mau lagi ke tempat di mana engkau gagal karena engkau malu. Mungkin hari ini saudara berulang kali gagal, saudara. Bisnismu yang tadinya menjadi tempat harapanmu untuk engkau bisa mendapatkan income, saudara. Hari ini menjadi tempat yang dalam. Menjadi tempat kegagalanmu. Di mana engkau malah stres. Di mana engkau malah tertekan. Di mana engkau gak dapat ikan. Di mana engkau gagal. Mungkin tempat yang gagal, tempat yang terdalam dalam hidupmu adalah pernikahanmu. Pernikahanmu yang tadinya menjadi tempat engkau bisa pulang ke rumah dan bisa beristirahat. Hari ini malah menjadi tempat di mana engkau stres. Tempat di mana engkau tertekan dengan pasanganmu.
Mungkin di situ tempat terdalammu, saudara. Bahkan pelayanan, saudara, yang tadinya adalah sebuah ucapan syukur bagi Tuhan, hari ini menjadi tempat engkau dihakimi, menjadi tempat engkau stres, engkau tertekan, engkau di-expect orang banyak hal. Mungkin pelayanmu engkau merasa begitu excellent, tapi tidak ada satu orang pun mengapresiasikan pelayananmu. Dan pelayananmu bahkan bisa menjadi tempat yang dalam, the deep place. Tapi ketahui ini, saudara, bahwa Yesus ingin datang ke tempat terdalammu. Yesus ingin masuk, saudara, ke kapalmu yang gagal. Yesus ingin masuk, saudara. Dia ingin lihat di mana tempat kegagalanmu. Yesus mau masuk ke tempat terdalammu. Kenapa, saudara? Itu sebabnya di Roma 8 ayat 39, saya bacakan versi Inggrisnya, saudara. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor power, nor height, nor depth. Batos. Nggak ada tempat yang terdalam, nor any created thing will be able to separate us from the Lord, from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Bahwa gak ada tempat terdalam sekalipun di hatimu, gak ada tempat terdalam sekalipun di dunia ini sanggup memisahkan kasih Tuhan kepada saudara. Bahwa Yesus akan berkata kepada Petrus, tempatmu yang dalam gak akan memisahkan kasihku kepadamu, Petrus. Tempatmu yang dalam gak akan memisahkan kita, Petrus. Tempatmu yang menjadi tempat kegagalanmu gak mungkin bisa menghalangi aku bisa memberkati engkau, Petrus. Karena kasih Tuhan lebih dalam dari lautan, lebih dalam dari masalahmu. Kasih Tuhan lebih dalam, saudara. Kasih Tuhan bisa mengisi tempat terdalam dari hatimu. Kasih Tuhan sanggup menjawab pertanyaan terdalam, apa yang menjadi pertanyaan paling berat dalam hidupmu. Sebelumnya perhatikan, saudara, sebelumnya Petrus di dalam hatinya mungkin saat itu mempertanyakan Tuhan, saudara. Apakah Yesus real? Apakah Yesus peduli? Tapi karena engkau guru, saudara. Karena engkau guru, ya udah, gue lakukan apa katamu, Yesus. Perhatikan di ayat 5. Simon menjawab, Guru, bahasa asli epistates, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tapi setelah Petrus mendapatkan banyak ikan, saudara, di ayat 8, ketika Simon Petrus melihat, ayat 8, ketika Simon Petrus melihat horau, hal itu ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, udah bukan lagi guru, tapi berganti menjadi Tuhan. Kyrios, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Epistates artinya adalah guru, bos atau master. Kyrios adalah Lord, Tuhan, Mesias. Tapi mengapa Petrus baru sekarang mengakui Yesus adalah Tuhan? Mengapa terjadi transisi? Ketika ayat 5 berkata Yesus adalah guru, di ayat 8 dia berkata Yesus adalah Tuhan, Kyrios. Apa yang Yesus berikan, saudara, yang menyebabkan dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena Simon Petrus melihat, boleh tampilkan lagi, melihat horau. Dalam bahasa asli adalah become acquainted with by experience. Become acquainted by experience, dengan pengalaman. Yang artinya Petrus bukan hanya melihat, tapi Petrus mengalami kasih Tuhan. Petrus mengalami dengan mata kepala dia sendiri kasih Tuhan. Yang artinya, saudara, ini dulu. Yang artinya Petrus mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Petrus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada satu sosok yang care. Ada satu orang yang melihat kegagalan dia. Ada satu orang yang melihat kelemahan Petrus. Ada satu orang yang begitu menjawab kebutuhan Petrus. Ada satu orang yang begitu personal dengan Petrus. Yesus begitu personal dengan Petrus.
Yesus naik kapal Petrus, saudara. So personal, saudara. So personal. Yesus bersama ke tempat-tempat yang dalam bersama dengan Petrus. Karena Yesus memberikan dirinya untuk naik kapal. Karena Yesus memberikan dirinya untuk bertolak ke tempat yang dalam. Yesus membuat Petrus horau. Yesus membuat Petrus melihat dengan pengalaman sendiri. Dengan mata kepala sendiri. Yesus membuat Petrus bagaimana Yesus begitu mengasihi Petrus secara personal. Yesus begitu tahu diri Petrus, kebutuhan Petrus yang paling dalam secara personal, saudara. Saudara kalau lihat apa yang Yesus lakukan terhadap Zakius, saudara. Terhadap wanita Samaria, terhadap pemukut cukai, terhadap orang-orang yang disembuhkan, saudara. Yesus mempunyai satu kesamaan, saudara, terhadap mereka semua, saudara. Yesus memberikan horau, saudara, pengalaman pribadi, saudara. Yesus menjawab apa yang menjadi personal needs Zakius. Zakius butuh penerimaan. Tuhan tahu kamu udah gak butuh uang, tapi engkau butuh penerimaan. Tuhan berikan penerimaan. Karena Yesus tahu secara personal kebutuhan dari Zakius. Tuhan tahu wanita Samaria yang mempunyai 7 suami, saudara. Dia butuh pengampunan. Dia butuh penerimaan. Tuhan tahu seorang pemungut cukai membutuhkan penerimaan, saudara. Tuhan tahu orang-orang yang sakit dia membutuhkan kesembuhan. Yesus begitu personal, saudara. Yesus begitu personal. Zakius di dalam hatinya, aku butuh penerimaan. Itu yang menjadi isi hatinya yang paling dalam. Wanita Samaria di dalam hatinya yang paling dalam, dia butuh penerimaan, saudara. Petrus di dalam hati yang paling dalam, dia butuh ikan, saudara. Orang yang sakit di hatinya paling dalam, saudara. Dia butuh kesembuhan, saudara. Karena kasih Tuhan menjawab pertanyaan terdalam di hatimu. Kasih Tuhan menjawab pertanyaan terdalam di hatimu. Untuk saudara yang hari ini saudara gak yakin dengan Tuhan. Ada satu momen saudara dalam hidup saudara. Tuhan mau jawab pertanyaan engkau. Tuhan mau dengan cara dia akan jawab pertanyaan engkau. Bukan dengan cara orang lain yang jawab. Mungkin salah satunya dengan cara itu. Tapi Tuhan ingin personal sama kamu. Tuhan ingin jawab pertanyaanmu secara personal. Tapi engkau harus izinkan Tuhan. Kau harus izinkan Tuhan, saudara. Kau harus mau masuk ke tempat yang dalam lagi bersama dengan Tuhan. Engkau butuh melempar jalamu, saudara. Kau mungkin butuh sama seperti Zakius, butuh mengizinkan Tuhan untuk makan malam bersama denganmu. Kau mungkin sama seperti Petrus, engkau butuh izinkan Tuhan masuk ke kapalmu. Meskipun mungkin kau lelah, meskipun kau nggak terbiasa, saudara. Mungkin kau sudah membersihkan jala, aku ingin pulang, aku nggak mau lagi melakukan Tuhan. Tapi mungkin kau butuh push dirimu sedikit lebih lagi, saudara. Meskipun hari ini kau mungkin nggak nyaman dengan ibadah online, saudara. Mungkin hari ini saudara berpikir, aku udah gak butuh Sunday service. Aku hari Minggu lebih baik bersama dengan keluarga aku. Mungkin hari ini saudara gak butuh komsel, saudara. Wah gak enak karena Zoom, gak betah. Tapi saudara butuh izinkan Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Saudara butuh Tuhan masuk ke dalam kapalmu untuk melakukan hal-hal yang kau tidak nyaman, saudara. Hari ini saudara butuh mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara mengalami horau. Horau, saudara. Di ayat 11, saudara. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Inilah awal ketika Petrus mengikuti Yesus, saudara. Dia mendapatkan ikan yang banyak, tapi dia tinggalkan itu semua, saudara.
Padahal ikan itulah yang menjadi harapan, yang jadi kemauan Petrus sebelumnya. Tapi Petrus tinggalkan ikan, Petrus tinggalkan perahu, Petrus tinggalkan jala, dan Petrus mengikuti Yesus. Seakan-akan Petrus meninggalkan banyak hal yang lebih berharga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kehidupan Petrus, saudara, inilah titik awal. Petrus berjalan ke tempat yang lebih dalam lagi dari sekedar dia menjadi seorang nelayan. Di mana dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dia merasakan hal yang lebih dalam bersama dengan Yesus. Di mana dia bisa melihat kesembuhan terjadi, saudara. Ketika dia menjadi nelayan, dia nggak bisa melihat kesembuhan terjadi. Ketika dia menjadi nelayan, dia nggak bisa melihat roh jahat diusir. Di mana ketika dia menjadi seorang nelayan, dia nggak melihat banyak pemulihan. Tapi ketika dia mengikuti Yesus, saudara, banyak pemulihan terjadi. Dia horau, saudara. Dia melihat bahwa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Orang berdosa menerima pengampunan dan hidupnya dipulihkan. Orang-orang yang nggak layak menjadi layak. Bagi Petrus mungkin awalnya mungkin yang dalam itu bagi hidup dia adalah dia bisa menjadi seorang nelayan yang sukses, yang menangkap banyak ikan, saudara. Tapi perjalanan bersama Yesus, saudara, membawa Petrus ke tempat yang jauh lebih dalam. Tapi bukan dalam masalah, tapi dalamnya kasih Tuhan. Sehingga ada tertulis di Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya batos kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Petrus seakan-akan ini lebih dalam daripada aku menjadi seorang nelayan, saudara. Ini lebih dalam. Aku melihat pemulihan, aku melihat kesembuhan, aku melihat orang cacat disembuhkan, aku melihat banyak orang dibangkitkan. Inilah yang dalam hati Tuhan, saudara. Saya boleh panggilkan tim worship. Ketika di awal Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus memulai dengan memberikan Petrus ikan, saudara. Itu awalnya. Tapi di akhir, saudara, di akhir ketika Yesus akan terangkat ke surga, saudara, Yesus mengakhiri juga dengan hal yang sama, saudara. Di awal dia memberikan ikan, saudara. Di Yohanes 21 ayat 3 sampai 6. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Menangkap ikan. Setelah 3,5 tahun ikut Yesus. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka gak menangkap apa-apa. Jadi Petrus gagal lagi, saudara. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada. Karena mereka belum menangkap ikan, saudara. Maka Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka enggak dapat lagi menariknya karena banyaknya ikan. Boleh ditutup? Yang artinya apa? Di awal Yesus menemui Petrus. Dia care kebutuhan Petrus. Dia tahu kebutuhan Petrus. Di saat terakhir sebelum Yesus naik ke surga, Yesus masih care dengan Petrus. Di saat pertama Petrus adalah seorang nelayan, Yesus peduli. Yesus berikan hasil tangkapan ikan yang begitu luar biasa. Sehingga akhirnya Petrus menjadi pengikut Yesus. Di saat terakhir, saudara, Petrus kembali menjadi seorang nelayan yang seharusnya selama 3,5 tahun dia udah melihat hal yang begitu dalam dari Tuhan. Dia tidak seharusnya menjadi seorang nelayan lagi, saudara. Yang seharusnya dia bisa menjadi seorang pengkhotbah atau gembala. Apalagi Yesus sudah pernah menampakkan diri sebelum kejadian ini. Yesus pernah menampakkan diri lagi kepada Petrus. Cuma saya nggak bacakan ayatnya di Yohanes 20. Tapi Yesus datang lagi kepada Petrus.
Yesus berikan lagi ikan yang banyak lagi. Seakan-akan Yesus berkata kepada Petrus, 3,5 tahun kamu bersama-sama dengan aku. Kau sudah melihat banyak hal. Kau sudah mengalami banyak hal. Kau sudah belajar banyak hal. Tapi hari ini kau kembali lagi menjadi nelayan. Tapi hari ini engkau ragu akan panggilanmu, Petrus. Di awal dia ragu dengan Yesus. Di akhir Petrus ragu dengan panggilannya. Di awal dia ragu akan Yesus. Seiring berjalannya waktu, Petrus menganggap Yesus adalah Tuhan. Tapi hari itu saudara, Petrus enggak ragu dengan Tuhan, tapi Petrus ragu dengan dirinya saudara. Petrus ragu dengan panggilannya saudara. Tapi aku hari ini tetap melihat kepadamu Petrus. Engkau ragu? Aku lihat Petrus. Mataku tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin Petrus enggak setia, tapi Tuhan setia. Tuhan setia di saat kita tidak setia. Tuhan enggak memaksa kita untuk setia. Tuhan gak memaksa Petrus untuk setia. Tapi kesetiaan Tuhanlah yang mengikuti Petrus, yang mengubahkan hidup Petrus. Tuhan tidak memaksa kita, tidak mengharuskan kita untuk layak. Tapi kesetiaan Tuhanlah yang membuat diri kita layak saudara. Tuhan gak memaksa kita bahkan untuk taat saudara. Tuhan gak marahin Petrus saudara. Kamu harus taat. Ikuti panggilanmu. Tuhan gak paksa Petrus untuk taat. Tapi kesetiaan Tuhan yang akhirnya membuat Petrus menjadi taat saudara. Dan perikop ini, di dalam perikop ini saudara, Yohanes 21, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku saudara. Di titik inilah Petrus berubah. Di titik inilah pelayanan Petrus mulai berbuah. Setelah selesai dari kejadian ini saudara, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Di awal kehidupan Petrus gak bisa melihat dirinya berkhotbah saudara. Petrus hanya bisa melihat bahwa dirinya hanya sebagai seorang nelayan menangkap ikan. Petrus gak bisa melihat bahwa suatu saat nanti Tuhan jadikan dia bisa membuat kesembuhan dari bayangannya aja orang akan sembuh saudara. Petrus gak bisa melihat dirinya saat itu. Mungkin Josh di sini boleh tampilkan kamera wide. Mungkin Josh ya nggak kelihatan juga. Ya inilah pokoknya lah ya yang nyanyi tadi. Mungkin dia nggak melihat dirinya mungkin hari ini hanya sebagai seorang ayah, hanya sebagai mungkin worship leader. Mungkin dia nggak bisa membayangkan 5-10 tahun lagi dirinya akan Tuhan jadikan apa saudara. Petrus gak bisa lihat saudara. Petrus gak bisa lihat dia akan menjadi apa. Petrus, engkau juga mungkin hari ini engkau tidak bisa lihat dirimu sekarang saat ini. Engkau mungkin hari ini hanya seorang nelayan, seorang yang biasa-biasa aja. Karena kedalaman kasih Tuhan saudara melebihi kedalaman pikiran kita saudara. Kau tidak pernah tahu kemana Tuhan bawa engkau saudara. Kau tidak pernah tahu kebaikan Tuhan dalam hidupmu akan membuat engkau menjadi sesuatu di masa yang akan datang saudara. Kau tidak pernah tahu engkau akan dipakai Tuhan seperti apa. Kau akan tidak pernah tahu mungkin Tuhan bisa jadi membuat engkau menjadi seorang yang mengalirkan kesembuhan. Engkau tidak pernah tahu engkau akan berkhotbah. Engkau tidak pernah tahu Tuhan mau pakai seperti apa. Tapi pastikan hal ini saudara, bahwa Tuhan akan membawamu lebih dalam dari sekedar seorang nelayan, lebih dalam dari sekedar pekerjaanmu. Saya tidak merendahkan pekerjaanmu saudara, tapi pekerjaanmu adalah sebuah alat dari Tuhan supaya engkau bisa mendapatkan income. Tapi Tuhan ingin bawa engkau lebih dalam lagi saudara, lebih dalam lagi dari apa yang engkau punya sekarang. Ketika engkau mengekspek Tuhan melakukan kebaikan ini, Tuhan berikan engkau kebaikan jauh lebih daripada yang kau expect saudara. Karena di 1 Korintus 2 ayat 9 tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. So go to deep saudara. Lebih dalam lagi saudara, lebih dalam lagi. Izinkan Tuhan masuk ke kapalmu. Ketika Tuhan berkata, ketika orang-orang pemimpinmu mungkin berkata,
Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Mungkin saudara lelah, saudara. Mungkin saudara lelah. Tapi Tuhan mau bawa engkau ke tempat yang jauh lebih dalam, saudara. Tempat di mana engkau tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, saudara. Kebaikan Tuhan yang terjadi akan seperti apa dalam hidupmu. Mungkin hari ini kita tidak bisa membayangkan. Tapi Tuhan mau naik ke kapalmu. Tuhan mau bersamamu dengan ke tempat yang lebih dalam. Tuhan tahu, dia personal, dia tahu kebutuhanmu. Tapi dia jawab, mungkin bukan dengan cara-cara yang biasa. Dia akan jawab supaya mata kepalamu sendiri melihat kasihnya secara pribadi. Tuhan, gak terukur di pikiran kami. Kami gak akan pernah tahu Tuhan. Kau akan bawa kami kemana Tuhan. Tapi ku berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang menonton video ini Tuhan. Mereka yang merasa discouraged Tuhan. Mereka yang merasa kehilangan panggilannya Tuhan. Mereka yang lelah Tuhan. Dan mereka sedang membasuh jalannya. Mereka gak mau memakai jalannya lagi Tuhan. Mereka gak mau ke tempat yang lebih dalam. Mereka mungkin hari ini sakit Tuhan. Mungkin hati mereka tersakiti Tuhan. Mungkin sakit yang mereka rasakan begitu dalam Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Bahwa kasih-Mu yang dalam Tuhan juga terjadi Tuhan untuk mereka saudara. Aku berdoa Tuhan bagi Engkau yang hari ini. Kau merasakan kesakitan dalam hatimu. Kau merasakan Tuhan, mengapa Engkau begitu lama? Mengapa Engkau udah gak datang? Aku yang berdoa secara pribadi untuk dirimu. Karena aku berdoa lebih dari apa yang mereka bayangkan. Lebih dari apa yang mata mereka bisa lihat. Telinga mereka bisa dengar. Hati mereka bisa rasakan Tuhan. Kau siapkan Tuhan jauh lebih dalam lagi Tuhan. Dalam hidup mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Kau bekerja baik secara natural dan supernatural. Itu boleh terjadi. Kasih-Mu boleh terjadi secara real Tuhan. Supaya kami bisa horau Tuhan. Melihat Tuhan kasih-Mu. Aku berdoa untuk Kau yang hari ini. Kau mempunyai sakit fisik. Aku yang berdoa untuk Kau. Letakkan tangan-Mu di tempat di mana Kau sakit. Tuhan aku berdoa Tuhan, Kau tahu kebutuhan hati setiap mereka dan Kau mau masuk ke kapal mereka. Engkau mau Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Maka terjadilah hari ini Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Itu terjadi dalam hati mereka Tuhan. Biar mereka horau Tuhan. Biar mereka melihat dan mengalami sendiri Tuhan. Bahwa kasih-Mu Tuhan lebih dalam Tuhan. Lihat mereka Tuhan. Mereka yang sudah sakit sekian lama Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Hari ini Tuhan, in the name of Jesus Lord. Be healed. Sembuh di dalam nama Yesus Lord. Angkat kedua tanganmu saudara. Bahwa berkatnya dicurahkan. Karena dia tahu engkau secara personal. Dia tahu setiap kebutuhanmu. Dia tahu apa yang menjadi keinginan hatimu. Dan Tuhan siapkan hal yang lebih dalam dari apa yang kau pernah pikirkan. Aku berdoa Tuhan. Bahwa berkat itu boleh dicurahkan Tuhan. Berkat itu kami boleh horau Tuhan. Kami boleh lihat Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan. Betapa baiknya Engkau, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih-Mu Tuhan. Di dalam hati kami, di dalam diri kami Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan. Kami boleh menyebut diri kami bahagia. Bukan karena kami kaya. Bukan karena kami mempunyai sesuatu. Tapi karena ada Engkau Tuhan, Bapa kami. Di dalam hidup kami. In the name of Jesus. God love you so much. Amen. God bless you saudara.